Kamera pengawas atau CCTV merekam detik-detik sekelompok pemuda menyerang sebuah toko sembako yang berada di Jalan Karya, Medan, Sumatera Utara, Jumat dini hari. Dalam rekaman, belasan pemuda yang menggunakan jaket dan helm tiba-tiba datang dan langsung menyerang. Penjaga toko dan seorang pembeli tunggang langgang menyelamatkan diri. Namun para pelaku tetap mengejar hingga ke areal kamar tempat pegawai beristirahat. Seorang pekerja yang sedang tertidur pulas pun tidak luput dari serangan pemuda dan babak belur usai dipukuli beramai-ramai. Kamar yang ditempati penjaga pun turut dirusak oleh gerombolan pemuda tersebut. Usai pukuli pembeli dan penjaga toko, kelompok pemuda pun kabur setelah menjarah sejumlah barang dan mengacak-acak barang dagangan. Akibat peristiwa ini, korban mengalami luka dan telah membuat laporan ke polisi. Mata ini semalam nih bengkak kali nih, bengkak kali, dibengkak semua nih. Udah visum bang? Udah visum. Udah buat laporan juga berarti ya? Di Polsek Medan Barat. Sementara toko juga mengalami kerugian senilai 5 juta rupiah akibat penjarahan dan kerusakan barang dagangan. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Mohon atensi, segera meluncur. Halo, selamat pagi, selamat datang di Lapor Polisi. Anda lapor, kami sampaikan. Sebuah program yang bertujuan menjadi wadah untuk aspirasi, keluhan, laporan, dan juga apresiasi kepada pihak kepolisian di seluruh Nusantara. Kami akan membahas sejumlah topik hukum dan bersama saya, Reza Siregar. Sebagai pembuka pemirsa, kami akan sajikan berita viral hari ini. Di antaranya viral di media sosial, aksi bus ugal-ugalan di Kabupaten Serang, Banten hingga menyerempet pengendara motor hingga terjatuh. Sementara itu, aksi joki balap liar di Kabupaten Buleleng, Bali berujung petaka dan viral di media sosial. Viral di media sosial, aksi bus ugal-ugalan di Kabupaten Serang, Banten hingga menyerempet pengendara motor hingga terjatuh. Atas kejadian tersebut, pemotor mengalami luka-luka karena terbentur pembatas jalan. Aksi joki balap liar di Kabupaten Buleleng, Bali berujung petaka dan viral di media sosial. Peristiwa bermula satu orang remaja tengah adu kecepatan hingga hilang kendali dan menabrak sejumlah penonton. Atas kejadian tersebut, sejumlah orang mengalami luka-luka. Sementara itu, viral di media sosial, seorang ibu-ibu menjadi korban pencurian motor di Tebet, Jakarta. Aksi pencurian motor hanya dalam hitungan menit dan terekam kamera CCTV. Tim Liputan iNews melaporkan. Parkir kurang lebih. Dituding sebagai pelaku tabrak lari dan mencuri mobil, seorang pria lanjut usia dikeroyok sejumlah warga di Jalan Sunu, Kota Makassar. Kendaraan yang dikemudikan korban diberhentikan paksa, bahkan dirusak massa. Pencuri mobil. Video amatir warga menunjukkan sejumlah warga dan pengendara memberhentikan paksa sebuah mobil minibus yang melintas di Jalan Sunu, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Warga yang terprovokasi pun geram dan turut menghajar pengemudi berinisial HS 60 tahun. Warga menduga pelaku yang merupakan seorang lansia ini diduga pelaku tabrak lari dan juga pencurian mobil. Unit Laka Lantas Polrestabes Makassar yang mendatangi TKP mengamankan kendaraan yang dikendarai korban. Namun hingga saat ini polisi belum menerima laporan baik terduga pelaku maupun warga yang merasa kehilangan kendaraan. Dari informasi itu bahwa ada terlibat kecelakaan, sampai sekarang belum ada pihak yang melapor yang selain daripada yang mobil yang diamankan di sini.
Polisi masih menunggu laporan warga yang merasa dirugikan guna mengungkap motif dibalik aksi pengeroyokan ini. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Julius Vin, iNews melaporkan. 3 pemuda dan 1 remaja mengeroyok seorang pelajar hingga kritis di Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu. Penganiayaan dipicu pelaku tak terima usai dilempar batu oleh teman korban hingga terjatuh dari motor. 3 pemuda berinisial AS, M, RD asal Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu terpaksa harus mendekam di balik jeruji besi lantaran melakukan aksi pengeroyokan kepada pelajar berinisial DS. Dari tangan para pelaku, polisi berhasil menyita sebilah senjata tajam yang digunakan salah satu pelaku untuk menganiaya korban. Para pelaku menganiaya korban hingga tak sadarkan diri. Korban mengalami koma akibat luka berat yang dialaminya dan harus dilarikan ke rumah sakit. Para pelaku mengeroyok korban karena tidak terima dengan perlakuan teman korban yang sengaja melempar batu ke arah mereka dan mengakibatkan para pelaku terjatuh dari sepeda motor. Korban dan saksi ini sempat berkeliling-keliling melewati tersangka yang mana sudah sekitar 3 kali keliling di TKP, melewati TKP. Di yang ketiga ini untuk korban dan saksi, temannya korban itu sempat melemparkan batu ke arah pelaku, yang mana sehingga hilang kendali bawa motor dan menyebabkan mereka terjatuh. Atas perbuatannya, para pelaku terancam hukuman 9 tahun penjara. Usai diperiksa selama 24 jam, pelaku pembunuhan satpam oleh majikan Abraham Felix resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Satreskrim Polresta Kota Bogor, Jawa Barat. Motif pelaku membunuh korban karena sakit hati sering dilaporkan pulang malam ke ibu pelaku. Septian, 36 tahun, ditemukan tewas di tempatnya bekerja di Jalan Lawang Gintung, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor. Korban tewas usai terlibat cekcok dan dianiaya anak majikannya sendiri di rumah mewah yang merupakan tempat jual beli mobil bekas. Aparat Polresta Bogor Kota yang datang ke lokasi langsung menggelar olah TKP. Dari hasil penyelidikan, korban tewas akibat luka senjata tajam di bagian dada dan perut. Guna kepentingan penyelidikan, jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk diautopsi. Orangnya begitu Pak, emang nggak ada stres. Oh gitu, stres seperti apa? Stresnya bisa diceritain nggak Mas? Itu stresnya penyakit atau memang dia temperamen? Temperamen juga, penyakit juga. Jadi emang udah watak emaknya, turunan dari emaknya juga kan. Dia kayak belakangan mental gitu kan. Dia pernah diapain sama? Ya, sering disiksa, ditipukin segala macam. Kalau salah jalan dulu kan saya supirin dia. Aparat Satreskrim Polresta Bogor Kota resmi menetapkan Abraham Felix sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan satpam bernama Septian. Petugas juga menemukan sebilah pisau yang digunakan Felix saat menghabisi nyawa korban di rumahnya. Dari hasil pemeriksaan, motif tersangka membunuh korban lantaran sakit hati karena korban sering mengadu kepada ibu tersangka. Hasil tes urin tersangka juga terbukti positif menggunakan narkoba jenis Sinte. Itu kita sudah melakukan otopsi, kemudian saat ini tersangka sudah kami tetapkan dengan melalui proses gelar. Dikarenakan sakit hati, karena korban ini sering melaporkan tersangka yang sering pulang malam kepada orang tuanya. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 338 KUHP dan terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Pencuri uang puluhan juta dari brankas SPBU di Bintaro beberapa waktu lalu akhirnya ditangkap. Pelaku tak lain adalah mantan manajer SPBU itu sendiri.
Rekaman CCTV memperlihatkan seorang pria dengan menggunakan atribut ojek daring menodongkan senjata api kepada korbannya. Usai berhasil menggasak uang puluhan juta rupiah, pelaku menyekap kedua korban dan meninggalkannya. Aksi ini terjadi di sebuah SPBU di Bintaro, Tangerang Selatan, Banten, kemudian viral. Berdasarkan CCTV yang sudah beredar, polisi berhasil mengidentifikasi dan menangkap pelaku pencurian. Pelaku bernama Imam Akbar yang tak lain merupakan mantan manajer SPBU itu sendiri. Sementara senjata api yang digunakan adalah korek api. Berinisial IA, laki-laki berusia 34 tahun. Ini adalah pernah bekerja di tempat kejadian perkara ini, yaitu di SPBU Shell Bintaro. Periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 sebagai shift manager karena terlilit pinjaman online atau memiliki hutang yang dipinjam melalui pinjaman online. Dari hasil pengakuan, pelaku mencuri karena terjerat hutang pinjaman online. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal tindak pidana pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara.